Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, di mana kalian berada. Eh, Perkenalkan, nama saya Bondan Lusian dengan NIM 4342301024 dari kelas TRPL 4A pagi. Di sini saya membuat video ini, saya ingin melengkapi tugas praktikum pengujian keamanan perangkat lunak dengan memilih modul 5 sebagai bahan presentasi saya. Oke, langsung saja. Oke, sebelum masuk di sini saya akan menjelaskan dari isi dari modul 5 itu membahas tentang keamanan basis data, yaitu bagaimana melindungi data dari akses ilegal, pencurian, dan manipulasi. Di sini kita akan memahami pentingnya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, kasus yang saya angkat ini adalah dari toko online, yaitu Beli Cepat.com. Kita dalam case-nya nih suatu pagi nih ya, tiba-tiba bos kita panik, ada kebocoran data, pelanggan, nama, alamat, bahkan nomor kartu kredit kita itu bocor nih teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita mengatasinya? Oke, sebelum itu kita menjelaskan dulu apa itu keamanan basis data. Oke, keamanan basis data itu adalah keamanan data, berarti melindungi informasi digital dari orang yang tidak berwenang. eh, Tujuannya adalah eh, untuk menjaga tiga hal utama, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ini sangat penting agar pengguna tetap percaya dan sistem berjalan dengan aman, teman-teman. Oke, langsung saja kita naik ke slide 4. Kasus ini, kasus toko online beli cepat ini, masalah yang ditemukan itu adalah contohnya tadi case-nya ya, itu password tidak dihash, tidak ada role-based access control ataupun SQL injection-nya terbuka lebar nih, teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Eh, Sebuah kasus yang password tidak dihash, tidak ada role based access control, SQL injection terbuka lebar itu sangat rentan nih terhadap teman. Untuk sebuah aplikasi ataupun web yang kita desain ya, itu sangat berbahaya karena memungkinkan penyerang masuk dengan mudah nih teman-teman. Oke, pertama itu SQL injection. Apa itu SQL injection? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. SQL injection itu seperti cara orang jahat lah menipu sistem database lewat kolom input, misalnya form login. Nah, mereka mengisi kolom itu dengan kode tertentu supaya bisa masuk tanpa username dan password yang benar. Contohnya di toko beli cepat.com ini kita punya form login yang biasa ya. Kita buat username-nya Bowen, password 1234. Tapi si penyerang ngisinya itu username-nya one ataupun tanda petik one sama dengan one, passwordnya kosong atau sembarangan. Saat itu sistem akan membuat perintah seperti ini nih, SQL copy edit select from user where username eh, one sama dengan one. Nah, artinya sistem akan menganggap siapapun berhasil login karena one sama dengan one itu selalu benar. Kenapa bahaya? Orang asing bisa masuk ke akun siapa saja, bahkan ke akun admin nih, teman-teman. Gampangnya, SQL injection ini seperti kita kasih kunci nih ke orang asing tanpa cek siapa dia dulu. Dengan proteksi yang tepat, kamu bisa pastikan yang masuk benar-benar orang yang berhak nih, teman-teman. Nah, cara mencegahnya itu biasanya gunakan cara aman saat mengakses database. Nama paper statementnya selalu validasi dan filter input. Tambah firewall atau untuk di aplikasi web. eh, Lakukan pengecekan keamanan secara rutin. Ini dia. Solusi keamanannya yaitu adalah gunakan enkripsi dan hash by crypt. Terus terapkan role based access control, terus lindungi input user, parameterize queries, dan terakhir audit monitoring secara rutin. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke implementasi proteksi nih teman-teman. Nah, langkah lanjutan adalah implementasi proteksi sistem. Tambahkan firewall eh, di aplikasi web, buat backup data secara berkala, buat habis itu untuk mitigasi kehilangan data, dan gunakan sistem logging serta peringatan jika ada aktivitas mencurigakan. eh, Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Nah, hasil akhirnya apa? Ya berhasil menutup celah keamanan, data pelanggan aman, dan perusahaan kembali dipercaya nih teman-teman. Nah, mungkin kesimpulan yang saya ambil itu adalah keamanan basis data adalah aspek krusial ya dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data pengguna, terutama di sistem yang menangani data sensitif seperti toko online ini. Nah, untuk mencegah kebocoran data seperti hal tadi yang saya jelaskan itu menggunakan hashing dan enkripsi, menerapkan role-based access control dan menangkal input berbahaya dari parameter requires, dan terakhir monitoring dan audit secara berkala. Mungkin cukup sekian dari saya, storytelling saya. Eh, Kurang lebih mohon dimaafkan. Eh, Mungkin saja cukup. Terima kasih. Selamat siang, sore, dan malam semuanya.